Hasan Muallimi, hak dan batil dalam Al-Quran. Hak yang dimaksud di sini bukanlah hak yang merupakan relasi dari kewajiban. Karena hak dalam dimensi moral dan hukum tersebut memiliki arti, yaitu sesuatu yang Anda terima. Sementara hak yang dimaksud di sini berdimensi filosofis, yaitu kesesuaian antara ide dan realitas. Hak juga dapat diartikan sebagai kebenaran. Sebaliknya, batil adalah kesalahan atau kesesatan, suatu ketidaksesuaian antara ide dan realitas. Baik hak maupun batil merupakan dua konsep pemikiran. Perbedaannya adalah konsep hak adalah konsep yang berkesesuaian dengan realitas, sementara konsep batil adalah konsep yang tidak berkesesuaian dengan realitas. Atau dengan kata lain, konsep yang menyesatkan. Mengapa manusia masih terjebak dalam mengikuti yang batil sementara hak atau kebenaran sudah sangat jelas masuk akalnya? Terdapat 5 hak dan 5 kebatilan sebagai antitesa dari kebenaran. Di antaranya, pertama, aktor yang mengedakan hak adalah yang maha hak, pemilik kebenaran, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala suci dari kebatilan sama sekali. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut kemudian ada yang diikuti oleh makhluknya, yaitu utusan Allah dan pengikutnya. Namun ada pula yang membangkang dari kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu iblis dan para pengikutnya. Kedua, tujuan dari hak atau kebenaran yaitu hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah kebenaran yang mesti diyakini oleh umat manusia. Semua makhluk pasti akan mengalami kebangkitan. Hanya yang tidak diciptakan yang tidak melalui hari kebangkitan. Namun, pengikut kebatilan atau kesesatan tidak percaya pada hari kebangkitan. Ia hanya percaya pada tubuh materi. Sehingga di dunia ini ia hanya percaya bahwa kematian adalah akhir dari perjalanan manusia. Itulah mengapa pengikut kebatilan sangat takut dengan kematian yang menurutnya adalah akhir dari segalanya. Pengikut hak atau pengikut kebenaran percaya bahwa kematian adalah awal bagi hari kebangkitan menuju alam selanjutnya, yaitu alam barzah dan alam akhirat. Ketiga, jalan terbaik menuju hak yaitu agama Islam. Islam adalah agama yang hanif atau yang lurus atau yang hak. Semua agama para nabi adalah agama Islam, yaitu berserah diri atau taslim dan membawa keselamatan atau aslamah. Adapun karakteristiknya antara lain iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada hari kebangkitan, beramal soleh, ikhlas, ibadah dan sujud, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Adapun selain agama ilahi ini yang diemban oleh para nabi adalah agama yang terdistorsi yang merupakan jalan sesat dan dimurkai. Keempat, adanya jalan menuju keselamatan tidak meniscayakan sampainya kita pada jalan keselamatan tersebut. Disinilah diperlukan penunjuk jalan. Penunjuk jalan tekstual adalah Al-Quran, dan Al-Quran merupakan kitab yang hak. Al-Quran adalah kitab suci yang sempurna dan penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya. Al-Quran pula adalah kitab suci yang benar dan pembenar kitab suci sebelumnya yang telah terdistorsi dan diubah oleh sebagian pengikutnya. Kelima, penunjuk jalan kontekstual yaitu para pemimpin ilahi. Dalam hal ini mulai dari Rasul, para nabi, dan para imam. Rasulullah SAW dikenal pula sebagai Al-Quran yang berjalan. Para pemimpin ilahi adalah pemimpin hak karena mereka semua diutus dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun apa yang diucapkannya bukanlah berdasarkan hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tidak semua manusia taat dalam mengikuti pemimpin ilahi tersebut. Justru kebanyakan manusia disesatkan oleh pemimpin kebatilan, yaitu iblis, dengan cara mendahulukan hawa nafsu di atas akal. Itulah mengapa akal internal kita harus mengikuti akal eksternal, yaitu pemimpin ilahi, bukannya justru menyerah di bawah jeratan hawa nafsu. Kelima hak tersebut adalah kebenaran yang mesti diikuti. Sedang kelima kebatilan tersebut adalah kesesatan yang tak layak diikuti. Meskipun pengikut kebatilan lebih banyak, bukan berarti mereka berada pada jalan yang benar. Tetaplah pada pengikut hak meskipun bertentangan dengan keyakinan orang banyak atau keyakinan para nenek moyang. Karena kebenaran tidak dapat diwariskan, maka pelajari
dan ikutilah kebenaran tersebut meskipun Anda seorang diri. Jangan pernah mencampurkan hak dan yang batil, karena pencampuran keduanya adalah kebatilan itu sendiri. Tidak mungkin dua hal yang bertentangan berada pada wadah yang sama atau dapat bersatu. Hak adalah kesesuaian antara ide dan realitas. Jangan hanya meyakini konsep kebenaran dan tidak membenarkannya dalam realisasi pengamalan. Jangan pula beramal tanpa meyakini konsep yang benar. Namun yang paling terburuk adalah tidak mengetahui kebenaran dan tidak pula mengamalkannya. Maka jadilah pengikut kebenaran sejati, yaitu yang meyakini konsep yang benar dan mengamalkan konsep yang benar tersebut. Semoga kita menjadi pengikut kebenaran dan pelawan kebatilan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.